beberapa mata kuliah di semester kelima ini dan saya masih terkonsentrasi kepada pembuatan pesan. Saya melihat beberapa pembuatan pesan belum sepenuhnya saya bisa menerimanya karena memang ada beberapa pemahaman di kelompok-kelompok itu, ada beberapa pemahaman yang perlu saya luruskan kembali dulu supaya benar-benar kamu paham. Di antara kalian yang hadir, cobalah untuk join sampai tuntas pembahasan saya ini selesai supaya kalian bisa berkontribusi. Itu satu ya, berkontribusi kepada kelompoknya. Yang kedua adalah saya akan memberikan tugas yang kemarin itu, tugas perorangan, saya akan ulangi kembali. Mestinya hari ini selesai, tapi saya berikan waktu 1 minggu kembali supaya lebih dapat yang lebih kreatif gitu ya. Artinya kalian membuatnya itu penuh dengan pertimbangan kreativitas. Yang pertama saya akan mencoba membuka. Oh iya, saya belum share screen ya, sebentar. Saya akan share screen dulu ya. Oke, sementara ini saya keep dulu sebentar. Iya. Jadi ini di antara dari kelompok kalian yang berusaha untuk membahas tentang desain promosi. Jadi saya berkonsentrasi kepada pesan promosinya. Saya anggap untuk pesan kemasannya itu selesai, tapi nanti saya singgung sedikit ya. Saya singgung sedikit untuk pesan kemasannya. Sementara saya akan membedah ke promosinya aja. Ntar ini promosinya. Nah ini kan, kok masih kemasan ya? Oh ini dia. Oke. Ini saya, oh ini nggak bisa, harus saya unduh dulu ya. Oke, sebentar. Nah, ini saya fokus saja ke sini dan kamu nanti saya minta supaya membenahi kembali, meluruskan kembali dari kekurangan-kekurangan yang ada di kelompoknya masing-masing. Jadi kalau saya memberikan contoh satu, itu berlaku untuk semua kelompok nantinya. Oke, kamu kan memang saya harapkan berangkat dari key message yang ada. Ini key message-nya. Dan key message-nya itu tentu dikaitkan dengan USP atau ESP. Saya tidak tahu apakah di sini kamu membahas ESP atau USP, tapi untuk untuk membenahi dari masing-masing briefnya, brief promosinya, untuk perbaikan UTS ini saya harapkan kalian orientasinya itu ke yang sifatnya ESP ya. Jadi untuk USP-nya disembunyikan, kemudian kamu bahas untuk ESP. Jadi arahnya semuanya ke emosional. Meskipun saya menyadari bahwa produknya itu produk UKM yang mestinya kurang sesuai kalau diorientasikan kepada emosional atau kepada yang orientasinya itu kepada soft sell. Itu
kurang. Tetapi saya agak paksakan supaya kamu ngerti, gitu. Supaya kamu ngerti bila mana menjadi soft sell dan kapan menjadi hard sell, misalnya gitu. Oke, sekarang kamu harus mengarahkan khusus untuk pesan promosi saja, itu diarahkan ke yang sifatnya soft sell atau yang sifatnya ke emosional. Sehingga bukan USP yang kamu terapkan nanti di sini sebagai sebagai pedoman itu, tetapi lebih ke emotional selling-nya, emotional selling proposition. Nah, berangkat dari key message. Di sini kamu mengambil tetap menunjukkan kesan tradisional. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Nah, ini yang kamu harus hati-hati. Jangan asal memilih apa ya? Memilih kalimat tetapi maknanya itu saling bertentangan. Coba kamu perhatikan di sini ya. Saya besarkan. Tapi ini berlaku untuk semuanya. Coba kamu amati. Ini kan kunci pesan itu, pesan utamanya apa? Tetap menunjukkan kesan tradisional. Oke, paham ya? Bisa kebayang ya? Dengan gaya modern. Nah, nggak bisa seperti ini. Jadi kalau kamu menunjukkan kesan tradisional, ya udah tradisional aja. Jangan dengan gaya-gaya modern seperti apa yang kamu maksudkan gitu ya. Mungkin maksud kamu adalah mengeksplor gaya-gaya tradisional, mengembangkan gaya-gaya tradisional di dalam desain kamu. Gitu aja selesai. Meskipun itu nanti kamu olah dengan sentuhan elemen-elemen modern, tapi dalam statement itu nggak bisa, nanti membingungkan orang yang membacanya. Ya, jadi kalau menurut saya ini harus disembunyikan. Ya, ini harus disembunyikan. Yang kedua adalah strategi pesan yang kamu gunakan. Strategi pesan yang kamu gunakan itu mempermudah pembelian produk lewat marketplace. Oke, sebentar dulu. Kamu mestinya paham dulu ya. Ada pilihan kan, strategi kreatif itu kan ada pilihan ya. Apa perlu saya tunjukkan bahwa strategi kreatif itu apa saja gitu. Oke. Ini supaya clear saja. Saya akan tunjukkan. Dan ternyata ini nggak bisa saya buka. Kok bukan ini ya? Sebentar.
Di sini aja deh, ini juga ada. Oke, di sini ya. Jadi ini tentang strategi. Jadi message strategi itu strategi pesan dan alias strategi kreatif. Jadi strategi kreatif dengan message strategis itu sama ya. Nah, yang pertama ini ngomongin kalau gendernya itu gender yang rasional atau kognitif. Kognitif itu menggunakan logika berpikir, logik. Jadi kognitif itu adalah menggunakan logika berpikir atau rasional. Nah, itu pilihannya ada generic, ada primitif, ada unique selling proposition, hiperbola, komparatif. Nah, ini semua bisa dipilih salah satu di antaranya yang mana. Kemarin kan emang waktu minggu yang lalu itu kalian diminta memilih tapi dipaksakan untuk yang informatif gitu ya, yang rasional dan sebagainya. Tapi kalau yang UTS ini arahnya itu ke bukan kognitif tetapi ke afektif ini. Makanya nanti larinya ke sini. Sebentar ya. Nah, ini dia. Yang efektif itu cuma ada dua, resonance dan emosional. Dan kalau ditambahkan ada brand image, ada unique selling place, ada juga. Oh iya benar, kamu pakai unique selling place ya. Oke, benar. Unique selling place. Kamu pakai itu tadi. Sebentar. Oke, ini dia. Kalau seperti ini mendingan kamu bunyikan aja. Ini adalah USP tetapi unique selling marketplace. Unique selling marketplace. Ini belakangan. Marketplace-nya. Oke. Oke. E-nya gede nggak apa-apa ya. Market selling. Tuh, seperti ini. Ada memang USP-nya afeksi ya. Itu ada yang namanya unique selling marketplace. Bukan unique selling proposition. Oke. Nah, oleh sebab itu kalau kamu memang ingin larinya ke sana, cocok nggak gitu loh maksudnya. Misalnya gini, apakah benar-benar tempat T itu indah, bagus, strategis, atau mudah dijangkau atau apa? Maksudnya kan gitu kan, mempermudah pembelian produk lewat marketplace. Maksudnya apa? Saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya kalau yang namanya kamu menyebutkan marketplace berarti kamu mengangkat strateginya itu menggunakan pendekatan bahwa ini loh usaha saya ini tempatnya itu strategis, tempatnya itu nyaman, enak. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau banyak cabangnya sebutkan banyak cabangnya. Terus apa lagi? Iya kira-kira seperti itu. Apa benar gitu loh. Kita coba yang lain ya, kita coba yang lain. Kemudian temanya. Tema promosinya bukan big idea gini maksudnya. Mudah-mudahan kelompoknya di sini kan ada beberapa orang ya. Itu ikut memperhatikan di sini loh. Kalau kamu tetap seperti ini, nilai UTS kamu nanti jelek. Saya jamin karena belum memahami 100% apa yang saya maksudkan. Temanya itu kamu ngobrolin seputar klien kamu itu.
kan klien kamu itu ngobrolin soal tape uli, Pok Nyai. Kayaknya kalau marketplace kayak apa ya tempatnya jualan gitu loh maksud saya. Apa iya bisa diandalkan tempatnya itu gitu loh. Kalau yang tempatnya diandalkan itu kayak misalnya contohnya ya dijual di warung-warung, nah berarti kan mudah ditemukan. Terus kemudian tempatnya nyaman, strategis, enak buat kongko-kongko atau macam-macam gitu lah. Tapi kalau penjualan tape uli apa iya gitu. Nah, kamu sesuaikan kembali. Jadi antara strategi dengan temanya itu yang nyambung. Ya, strateginya dengan temanya juga nyambung. Kalau menurut saya temanya itu gunakan hal-hal yang kapan dan pada saat apa atau bila mana orang akan mengkonsumsi tape uli itu. Misalnya gitu. Misalnya pada saat mereka ingin memberikan oleh-oleh untuk orang yang memang memberikan oleh-oleh buat saudara yang memang jarang ditemukan di tempat lain tape ulinya itu misalnya gitu. Jadi ini untuk oleh-oleh misalnya. Nah, berarti kamu nantinya akan mengambil tema misalnya apa ya? Mencari oleh-oleh khas Betawi misalnya gitu. Mencari ya. Atau misalnya momennya momen bingung nyari oleh-oleh. Atau misalnya tape uli itu dimakan pada saat-saat tertentu tentunya ya. Saat-saat apa misalnya? Saat-saat ada tamu ya, ada tamu, hidangan untuk tamu misalnya. Jadi ada tamu datang entah siapapun, kemudian disuguhi khas uli, khas masakan Betawi, tape uli itu misalnya kayak gitu loh. Jadi judulnya misalnya suguhan suguhan tamu misalnya kayak gitu, atau yang lain misalnya apa ya, temanya misalnya ngemil atau misalnya kalau kamu hubungkan dengan puasa, buka puasa dengan tape uli bisa nggak sih misalnya gitu. Maka temanya itu misalnya buka puasa misalnya gitu. Jadi tema itu adalah diambil momen-momen tertentu bila produk itu kita konsumsi gitu loh maksudnya. Coba deh, mana kelompoknya ini sudah paham apa belum kira-kira yang saya maksudkan? Jadi tema itu diambil momen-momen ketika tape uli itu dikonsumsi. Kapan, di mana, pada saat apa, dan seterusnya. Bukan di sini isinya big idea itu ya tema itu gitu maksudnya. Oke ya, jadi ini salah. Bukan apa ya memang seperti itu. Kemudian daya tarik. Daya tarik itu ada beberapa, ya kan? Daya tarik itu ada beberapa, dan kamu harus memahami. Coba saya baca dulu. Nah, bukan ini. Ini letaknya di sini. Tuh, di situ ya. Jadi ini dihapus.
ini dicoret karena memang bukan seperti itu. Ini misalnya saya berikan contoh ya. Suguhan Oke. Nah, berarti memang lagi ada tamu dan pengen ada suguhannya, teman yang minum kopi misalnya gitu. Atau misalnya judulnya teman ngopi. Nah, boleh juga, silakan aja. Atau teman ngopi. Teman ngopi. Silakan aja. Oke. Ya. Kemudian daya tariknya seperti apa? Dan seperti apa sih daya tarik? Ini saya bacakan dulu. Jika Anda menginginkan makanan khas Betawi yang autentik, tapi uli Mpok Nyai adalah pilihan yang tepat. Maksudnya gini, mudah-mudahan ada yang menyimak ya. Kalau nggak ada yang menyimak, ya tetap aja seperti ini gitu kan. Susah juga ya kadang-kadang ya. Mudah-mudahan kalian menyimak. Saya berharap, sangat berharap kalian menyimak ini. Jadi ini salah. Ya, salah. Karena kamu harus menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ini mau yang dipilih yang mana. Kalau arahnya ESP, silahkan ESP. Kalau yang arahnya USP, mestinya ya daya tariknya itu yang rasional. Daya tarik rasional itu seperti apa? Kan kemarin sudah saya siapkan ya sebenarnya. Bentar. Supaya kamu nanti, nah di sini. Oke, saya akan coba cari daya tarik iklan ya. Biar kamu nanti kalau mencari-cari juga di sini juga banyak tuh. Daya tarik pesan. Oke. Di sini aja deh coba ya. Ini ya, strategi pesan ya. Strategi pesan, daya tarik pesannya seperti apa, kita lihat. Nih, tipe daya tarik ya. Tipe daya tarik kalian perhatikan. 1, daya tarik rasional ya. Daya tarik rasional itu ada turunannya. Nanti ada daya tarik emosional. Nah, ini daya tarik pesan yang berkaitan dengan minat pribadi sasaran dan menunjukkan produknya. Jadi yang daya tariknya itu terletak di harganya, terletak di manfaatnya, terletak di kualitasnya, terletak di rasanya, misalnya gitu itu. Kalau kamu tadi misalnya menyatakan daya tariknya menginginkan makanan yang khas Betawi yang autentik, tapi uli adalah pilihan yang tepat. Oke, ini saya coret. Taruhlah ini yang kamu maksudkan ya. Berarti kamu menginginkan pesannya itu menonjolkan makanan khas Betawi yang otentik gitu ya. Otentik dari tape uli itu sendiri. Oke. Sekarang saya arahkan ke sini dulu. Contohnya, Suzuki menekankan pada hemat, naturit, nutrisi untuk otot dan otak juga. Ini manfaatnya. Brand ini manfaatnya untuk menambah nutrisi, ya benar kan? Oke. Nih, kalau ini daya tarik emosional ya. Daya tarik yang berusaha mengendalikan emosi negatif atau emosi positif yang dapat memotivasi pembelian, misalnya rasa takut, rasa cinta, rasa bangga, rasa bahagia. Nah, gitu.
Jadi kamu saya harapkan nanti untuk daya tariknya itu diarahkan ke yang sifatnya emosional. Dan semuanya gitu ya, semua kelompok diarahkan ke yang emosional. Oke. Jadi di sini arahkan yang ke emosional. Emosional. Oke, jadi kalau redaksinya emosional berarti nanti isinya bukan ini. Kalau isinya ini berarti di sini yang rasional. Sekali lagi bahwa apa yang kamu rancang di sini untuk kebutuhan yang soft sell. Sekali lagi ya, soft sell. Saya inginnya ke sana. Nah, sekarang di bawahnya gaya eksekusi pesan. Gaya eksekusi pesan itu yang seperti apa? Misalnya kamu menggunakan humor, kamu menggunakan rasa takut, kamu menggunakan demonstrasi. Nah, kalau ini isinya apa? Kita lihat ya. Konsep kemasan yang menonjolkan kesan tradisional dengan gaya modern supaya mudah diterima oleh pembeli agar menarik. Bukan ini maksudnya, bahwa gaya eksekusi yang kamu gunakan itu misalnya kamu pilih ya. Taruhlah gayanya itu kamu sebutkan humor. Yang paling terkenal ya. Lalu apa? Berdasarkan tema. Temanya kamu menggunakan apa? Uh, apa ya? Suguhan tamu misalnya. Oke, suguhan tamu. Lalu dibuat versi humor lalu jadi seperti apa? Gaya eksekusinya itu. Misalnya menyampaikan, sebentar saya pinjam dulu ya. Menyampaikan pesan gurih, sorry bukan gurih, karena emosional ya, menyampaikan pesan. Kan ada tamu, ceritanya ada tamu kemudian disuguhin, tapi dengan emosional, dengan humor tadi. Misalnya menyampaikan pesan keramahan tuan tamu menyantap hidangan tape uli yang lezat. Ini coba kita create yang dimerahin ini saja ya, saya merahin. Menyampaikan pesan keramahan tuan tamu menyantap hidangan tape uli yang lezat. Menyampaikan pesan keramahan tuan tamu yang menyantap hidangan tape uli lezat, nggak usah pakai yang ya. Khas Betawi, saya tambahkan khas Betawi. Pesan keramahan tuan tamu, menyampaikan pesan keramahan
Bukan pesan humor. Pesan humor gitu aja ya, pesan humor. Ramahan tuan tamu menyantap hidangan tape uli lezat khas Betawi. Nah, untuk humornya ini nanti kan di eksekusinya, di pembuatan pesannya, membuatnya. Jadi di sini cuma kita sampaikan aja bahwa ketika menyampaikan keramahan itu dengan gaya-gaya humor gitu. Keramahannya seperti apa? Ya nanti ketika membuat kalimat-kalimat itu, tapi dengan gaya humor. Pada saat ngobrol dengan tamunya, kemudian menikmati hidangan tape ulinya, itu sambil bercanda, sambil menyampaikan kata-kata humor, diselipkan kata-kata humor. Kira-kira gitu. Nah, apakah selain humor ada? Banyak. Misalnya potongan apa namanya, slice of life tuh potongan kejadian sehari-hari kan, misalnya kayak potongan kehidupan maksud saya, misalnya apakah, nah kalau ini potongan sedang menerima tamu ya berarti ada adegan antara tamu dan tuan tamu yang sedang menyantap tape uli tapi gaya humor, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian saya ingin ke slogan kalian apa, slogan brand dalam promosinya seperti apa. Perpaduan tape dan ulinya Betawi punya apa, nggak tahu lah. Nah di sini slogannya kamu harus tahu ya slogan itu apa. Slogan itu berbeda dengan tagline dan kamu harus mempelajarinya secara detail. Kalau tagline itu melekat terhadap manfaat dibandingkan manfaat yang lebih dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau tape uli kamu ini letaknya di mana kelebihannya dibandingkan dengan tape uli yang lain, gitu. Itu dijadikan tagline. Tapi kalau slogan itu kalimat-kalimat yang menyatakan mengandung persuasi, mengandung bujukan untuk dijadikan promosi. Jadi arahnya sudah promosi sebagai kalimat untuk promosi. Tetapi kalau tagline bukan. Itu hanya memberikan ciri khas dari brandnya. Kata-kata yang disusun sebagai ciri khas terhadap brandnya. Jadi kalau antara tagline dengan slogan itu berbeda, nggak apa-apa. Yang satu adalah sebagai identitas brand. Kalau slogan itu digunakan pada saat kamu digunakan untuk dipromosinya dengan kalimat-kalimat yang sifatnya itu memang sebagai alat memasarkan, berpromosi gitu loh. Tapi dalam hal ini kan kamu promosinya kan gaya-gaya emosional, berarti memang menggunakan sentuhan-sentuhan yang sifatnya emosional. Sentuhan-sentuhan yang emosional itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kan kamu masih bertanya juga, rasa bangga, rasa kebersamaan, menyenangkan, kemudian sukacita, tapi bahkan sedih, kisah-kisah menyedihkan, kemudian apa lagi? Keramaian, kebersamaan, kekompakan, apa lagi? Kebanggaan, harga diri, dan seterusnya lah. Itu emosional. Oke ya. Body copy dalam promosi iklan, tapi uli empuknya ini merupakan pilihan karena salah satu makanan Betawi yang disebut secara tradisional sehingga kualitas produk terjaga. Tapi uli ini dibuat dengan cara mudah, tapi uli pilihan di satu babakan. Nah, coba kamu create kembali
Yang arahnya itu ke humor, kalau yang dipakai humor gitu. Kalau yang dipakai humor, berarti gunakan kalimat-kalimat yang memang dari sininya memang sudah ditentukan humor, gayanya humor gitu loh, body copy-nya ini. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini dalam hal pembuatan brief untuk promosi ini yang arahnya harus ke soft selling atau yang arahnya ke emosional. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jadi kalian sempurnakan arahnya itu semuanya, semua kelompok ya, semua kelompok. Saya harapkan kamu sudah ke yang sifatnya emosional, orientasinya orientasi emosional. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ada? Ayo dong. Kalau tidak ada yang bertanya kan saya nggak ngerti apakah apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami apa enggak. Kok kayaknya sudah sering saya sampaikan, tapi banyak juga yang nggak paham gitu maksud saya. Makanya saya suruh mengulangi aja, akhirnya masih sama juga gitu. Supaya nanti nilai UTS-nya juga terisi dengan nilai baik. Gitu aja. Kalau ini belum benar kan nanti kita akan membuat promosinya ya kewalahan karena emang belum benar mau diapain gitu. Ayo silahkan, siapa yang kalau misalnya masih ada yang perlu saya jelaskan lagi, nggak masalah sih. Intinya pada saat kalian mengerjakan ini itu harus membuka kembali, membaca kembali dari apa? Dari catatan, kemudian buka Google kalau perlu, nggak masalah. Oke, sekali lagi secara kelompok kamu harus merevisi dari setiap briefnya masing-masing. Ya, direvisi kembali seperti yang saya sarankan. Arahkan yang orientasinya itu emosional. Dah. Oke, itu satu. Jelas ya? Ini kan UTS. UTS-nya ada revisian. Oke, UTS-nya ada revisian, berarti masih harus dibenahi. Sama dengan mata kuliah yang lain, kalau misalnya pada saat kemarin kamu presentasi, kemudian terjadi kesalahan, kan berarti harus dirubah kembali. Sama dengan yang ini juga, berarti kamu harus merevisinya. Sekarang berkaitan dengan tugas. Ya, dengan tugas yang kemarin saya berikan ke kalian, tapi sepertinya saya belum yakin kalau kalian itu memahami, maka saya akan ulang kembali tugasnya seperti apa. Bentar ya. Tugasnya yang ini. Tugas kedua, tugas pertamanya kan tentang metafora ya. Mudah-mudahan masih ingat tugas satunya. Sekarang tugas dua. Buatlah keputusan eksekusi kreatif dan pesan iklan. Jadi ini yang menjadi penekanan di sini. Pada akhirnya kita nanti akan mengeksekusi pesan dan membuat pesan iklan melalui tahapan strategi dan daya tarik. Nah, berarti kalian harus mengerjakan strateginya seperti apa, gaya daya tariknya seperti apa, eksekusinya seperti apa. Seperti tadi, cuma arahnya yang ini tetap dengan kliennya masing-masing ya. Maksudnya kliennya masing-masing itu kliennya masih menyatu ke kelompok. Sementara kamu mengerjakannya secara individu. Sekali lagi ini dikerjakan secara individu. Objek yang dikerjakan produknya itu sama dengan
kelompoknya masing-masing. Kalau kelompoknya tape uli ya tape uli, kalau kelompoknya dodol ya dodol, kalau kelompoknya apa namanya pakaian ya pakaian, kalau kelompoknya Safia ya Safia, kelompoknya rengginang, dan seterusnya. Sekali lagi, produknya itu tetap ke kelompoknya masing-masing, tapi dikerjakan secara individu. Kemudian apa yang dikerjakan? Seperti tadi, tetapi arahnya itu ke hard sell, ke yang rasional. Cuma dibalik saja. Kalau tadi adalah yang emosional, yang soft sell, di UTS tadi adalah isinya soft sell dan emosional, tetapi untuk tugas ini arahnya ke hard sell atau rasional. Saya akan coba bahas di sini. Untuk yang tugas perorangan ini formatnya seperti ini saja, udah. Nanti tinggal kamu mengisinya di sini, diisi. Ini kan tinggal mengisi copy dari klien kamu apa, kamu kelas apa, misalnya gitu ya. Saya contohkan ya. Saya contohkan dari sini saja. Kan tinggal ngopi saja. Nih, ini kelompoknya B3. Bentar. Kelompoknya ini B3. Nih, kelompoknya B3 ya. Kelompoknya B3. Terus apa lagi? Keterangan yang lainnya. Ini disebutkan aja, nggak apa-apa. Tape uli. Tape uli nyai. Terus namanya apa lagi? Oke, udah itu aja. Nah, baru kemudian saya jelaskan ke sini. Ini harus diisi yang sifatnya itu informatif. Kan ada tujuan, ini kan tujuan iklan ya. Ini kan tujuan iklan. Ini tujuan iklan, ini adalah keterangan brandnya apa sudah disebutkan, TPU Limpok Nyai. Tujuan kliennya apa? Untuk memberikan informasi, bukan untuk mempersuasi, bukan untuk reminder, tapi untuk memberikan informasi. Ya, udah clear ya. Berarti ini isinya cuma ini aja, nggak usah dipilih. Udah pasti ini gitu loh. Karena kamu nanti akan memaparkan secara hard sell, akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan instrumen produk-produknya. Nah, baru di sini strategi iklannya seperti apa? Strategi iklan itu ya strategi pesannya, strategi kreatifnya seperti apa. Sementara strategi kreatif itu dibagi menjadi dua. Ada yang hard sell, ada yang soft sell. Yang ini, dihitamkan ini, itu nggak usah dibahas yang dihitamkan. Yang dibahas cuma di sini dan kamu pilih salah satu. Mau yang generik, mau yang preemptif, mau yang USP, ini unique selling proposition, atau positioning. Itu. Ya. Kalau kamu tadi di antaranya di soft sell-nya ini, kamu itu menyantumkan salah satu yang lupa saya sebutkan pada saat kuliah yang lalu, yaitu USP-nya ala soft sell. Tapi di sini ke marketplace. Sorry. Ke marketplace. Ini dia. Itu ya. Ini kurang E juga.
Jadi USP-nya di sini itu berbeda dengan USP yang di sini. USP-nya di sini itu keunikan dari manfaatnya. Kalau misalnya gini, keunikan manfaatnya itu misalnya apa ya? Kalau tape uli misalnya, keunikan tape uli itu uniknya di mana? Lagi ngobrol-ngobrol, ngopi, maka temennya ya tape uli, misalnya gitu, ya. Artinya tape uli itu manfaatnya adalah untuk pendamping teman ngopi. Itu satu. Uniknya di situ. Temannya terus kebiasaan yang lain apa? Kalau tape uli itu biasanya keluarnya pada saat apa, mengkonsumsinya pada saat apa. Uniknya misalnya saat hajatan kayaknya juga gitu ya. Saat hajatan tradisi Betawi itu kayaknya tape uli itu sering keluar juga. Kalau itu kamu gunakan, boleh juga. Berarti temanya adalah nanti kamu menggunakan tema-tema hajatan. Hajatan tape uli pada saat hajatan khas Betawi juga misalnya gitu. Nah, tergantung nanti tema iklannya di sini apa gitu. Kalau temanya iklannya misalnya kamu katakan temen yang ngopi, teman yang ngopi, jadi ini temanya ya teman yang ngopi, udah selesai gitu aja temanya. Tapi kalau temanya nanti beda lagi, berarti di sini juga beda lagi USP-nya, ceritanya gitu. Kan nanti akan kamu buat kalimatnya di sini. Oke. Sekali lagi berarti manfaatnya. Nah, kalau preemptif itu kamu mengatakan tape uli yang paling lezat di antara tape uli yang lain. Jadi kamu menonjolkan nilai lebih. Jadi misalnya tape uli paling apa? Lezat, tape uli paling gurih, tape uli paling terserah. Kalau tape uli itu apa sih yang menjadi ciri khasnya? Saya juga kurang paham ya. Karena bukan penggemar tape uli juga. Oke. Jadi harus membandingkan dengan yang lain plus ada kata-kata paling, lebih baik, lebih enak, lebih lezat dan seterusnya. Kalau di sini enggak, dia cuma menyatakan bahwa tape uli dengan rasa otentik. Nah, tadi kan mengatakan kamu menyinggung-nyinggung otentik ya. Boleh juga di sini. Berarti misalnya kamu ingin generik. Berarti kalau generik seperti apa? Ini kita contohkan di sini kalau generik. Tape uli yang autentik. Oke. Mungkin maksudnya autentik itu asli kali ya. Tape uli yang otentik. Tape uli yang otentik itu yang seperti apa saya tidak tahu. Oke. Bentar. Tape uli yang berubah. Nah, kayak gini, tape uli yang otentik. Atau yang lain misalnya nilainya di mana? Nilai keunggulannya itu misalnya nilai tape uli yang gurih gitu ya, gurih,
Gurih. Atau dibalik, otentik gurih. Silakan aja, nggak tahu juga saya. Dibalik ya, otentik gurih. Tape uli yang otentik gurih, artinya apa? Eh, bahannya itu berasnya, barangkali ya beras 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 ulinya, beras itu adalah tidak dicampur. Kadang-kadang kan orang bikin tapi dicampur dengan yang lain, misalnya campur dengan beras biasa, kan suka begitu ya. Tapi kalau otentik berarti memang dijamin uh, itu asli gitu. Ulinya uli asli, tidak bahannya tidak dicampur misalnya gitu. Kalau itu yang mau diungkapkan, ungkapkan aja bahwa uh, keotentikan keotentikan itu dikomunikasikan. Tapi jangan lupa juga rasa ya kan, karena biasanya kalau makanan itu identik dengan memaparkan, oh iya, saya akan coba perkenalkan dengan beberapa sisi, beberapa sisi dari sifat dari sesuatu ya. Bentar dulu, lupa naruhnya, lupa. Bentar dulu, lupa naruhnya. Kan bisa lupa begitu ya. Gimana ya? Harus dibuka satu-satu ternyata. Ini bukan. Ini bukan. Oh, di sini. Loh, ini punya kamu ya? Aduh. Sebentar. Saya harus nyari dulu nih. Padahal udah saya siapkan tadi. Mana ya? Oh. Hilang. Kok bisa lupa? Padahal penting nih. Di mana ya? Bukan. Oke, rupanya nggak ketemu ya. Sayang nggak ketemu. Oke, nanti saja.
Jadi maksud saya gini, saya ingin menunjukkan kalau pesan-pesan di dalam makanan itu selain rasa itu apalagi, misalnya rasa itu pasti ya, kalau makanan itu rasa pasti. Selain itu manfaat buat kesehatan, terus berkaitan dengan apa lagi tadi? Dengan kalau kita ngomongin makanan itu selalu berkaitan dengan efek dari mengkonsumsi makanan itu selalu terhubung ke sana. Entah sifatnya kesehatan, entah ke profesional health, entah itu health itu sendiri, itu beda-beda nantinya. Tapi nanti sajalah, karena nggak ketemu ya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang di sini dulu, bahwa yang kamu kerjakan pokoknya di sini saja. Nah, ketika yang kita pilih adalah ini, tadi generik yang berarti ini kita anulir, kita hitamkan. Karena yang dipilih adalah generik. Kalau nanti yang dipilih USP, berarti yang merah adalah USP. Sekarang yang kita pilih adalah generik. Dan kalimatnya udah kita temukan, yaitu di sini tadi. Ini ya, tape uli yang otentik gurihnya. Artinya gurihnya itu asli, bukan karena bahan penyedap, bahan apa. Memang gurihnya tuh gurih ketan asli, misalnya gitu. Maksudnya gitu. Sekali lagi berarti ini soft cell-nya nggak disentuh apa-apa. Kamu memilih 1, 2, 3, 4 ini. Oke, baru kemudian dibawa ke sana dulu ya, ke yang di sini. Kita udah dapat kalimat tidak langsung. Ini kalimat langsung. Informasi langsung. Oke. Ini informasi langsung. Ya, informasi langsung. Saya kasih merah supaya nanti gampang melihatnya. Nah, informasi langsung itu seperti apa? Ini saya bacakan ya. Informasi langsung itu seperti ini. Ya. Hard cell ini kurang gede ya. Pada saat kita ngomongin hard cell, maka hard cell itu adalah penjualan jangka pendek atau langsung. Penjualan jangka pendek itu yang kayak apa? Penjualan jangka pendek itu. Jadi kalau kamu punya penjualan jangka pendek itu ya dalam jangka waktu 1 bulan, maka akan segera kelihatan berapa peningkatan pembelian. Ya, berapa peningkatan pembelian setelah beriklan. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu untuk meningkatkan penjualan dalam jangka waktu pendek. Itu yang disebut sebagai penjualan langsung. Contohnya, memberikan diskon. Contohnya, harga murah, potongan harga, undian, dapat kupon, dapat bonus, segalanya lah. Atau misalnya, kamu ngomongin soal manfaatnya, tetapi dengan intensitas yang kayak dipaksain gitu ya. Jadi dalam 1 hari itu iklan itu selalu saja muncul di radio, muncul di majalah, muncul di koran, muncul di televisi gitu. Jadi serentak gitu. Itu tiap hari selalu ada saja itu. Di mana-mana billboard ada misalnya. Dan pesannya adalah menyampaikan tentang manfaat dari produk itu. Itu disebut penjualan jangka pendek. Gitu ya. Nah, kalau soft sell adalah penjualan jangka panjang.
atau tidak langsung. Karena apa? Karena kata-kata yang dirangkai dalam pesannya nanti itu agak disembunyikan pesannya, disamarkan pesannya. Misalnya dengan hiperbol, dengan menggunakan metafora, menggunakan simile, menggunakan metonimi, gitu. Itu disebut sebagai penjualan jangka panjang yang informasinya itu dikemas dengan kalimat tidak langsung. Jadi ada yang disembunyikan, misalnya harganya ringan, kemudian benda itu melayang kayak terbang karena ringan, itu loh, misalnya itu. Terus apa lagi, misalnya kita ingin mengatakan bahwa motor itu ramah lingkungan. Itu bahan bakarnya apa ya? Bahan bakarnya itu membuat ramah lingkungan. Kemudian kamu menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, misalnya langit langit hijau, udara cerah, kemudian apa namanya, mobil hibrid dan sebagainya gitu. Jadi tidak langsungnya itu disembunyikannya itu di situ. Ya. Kemudian di sini juga ada penjelasan lain lagi barangkali. Bentar. Nah, ini yang langsung, ini yang langsung. Argumen langsung. Nih, saya tebalkan argumen langsung. Membuat pembeli dalam waktu singkat segera berbondong-bondong untuk membeli. Itu maksudnya. Digunakan pada waktu yang tepat dan saat yang tepat. Maksudnya gitu. Oke. Ini referensi saya aja. Kemudian ini juga ada bahwa yang dimaksud dengan langsung adalah menyampaikan informasi tanpa bumbu-bumbu. Bumbu apa? Bumbu emosi, efek khusus, dan sebagainya. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang bersayap, kata-kata yang tidak jelas. Jadi semuanya harus jelas, yang namanya langsung itu harus jelas. Terutama menjelaskan tentang produk ya, harga harus jelas, manfaat harus jelas misalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka apa yang kamu sampaikan nanti di sini itu berkaitan dengan informasi langsung, seperti ini juga termasuk langsung. Jadi kalau masih pakai otentik itu sebenarnya sih, otentik itu kata-kata yang masih tidak langsung ya. Saya katakan di sini jangan otentik deh. Apa ya? Asli gitu ya, asli atau apa ya? Gurih, asli gurih itu aja ya. Udah, daripada nanti salah paham. Asli gurih. Tape uli asli gurih. Khas Betawi. Dan seterusnya. Kemudian dibuat di sini, maka kalimatnya menjadi kalimat yang berbeda. Sudah mulai disembunyikan, tidak langsung kan. Lalu jadi apakah kalimat ini ketika menjadi tidak langsung? Nah, ini PR yang bukan pekerjaan mudah, ini pekerjaan perlu berpikir. Kalau kamu malas berpikir, ya nggak akan dapat gitu ya. Oke, ini akan saya coba dekatkan dulu jaraknya, biar enak aja. Ya,
Ini saya akan gunakan misalnya gini. Tape uli yang otentik tadi keluarnya di sini. Otentik tadi keluarnya di sini. Rasanya tape uli otentik, gurih. Apa ya? Disinilah pikiran kita harus mencari-cari. Padahal mencari-mencari yang nggak ada itu sulit. Nah, harus mau berpikir dan jangan sekali kemudian nggak ketemu sudah. Jadi memang harus mencari-cari dari cara kamu membaca apa, baru nanti ketemu. Tapi saya coba sampai ketemu di sini. Tapi uli otentik. Dan arahnya tetap ngomongin hard sell, jangan soft sell. Ngomongin rasa, ngomongin manfaat ya. Oh, tapi uli otentik. Otentik khas Betawi, uli otentik. Tahu kirain kenapa berisik aja. Saya tidak tahu, tapi kurang lebih seperti ini yang saya peroleh. Tapi uli rasa otentik khas Betawi bikin temennya ngopi tambah lengket. Itu masih kacau barangkali, masih kacau. Tetapi harus kita buat beberapa pilihan. Misalnya, karena ini di endingnya adalah kita membuat nantinya supaya hasilnya itu bagus untuk yang tidak langsungnya.
Maka kita buat beberapa alternatif. Satu ini kita dapat, ini kita ganti lagi, cari yang lain. Misalnya, misalnya gini, rata-rata semakin lengket tape uli itu kayaknya semakin enak ya, karena menandakan bahwa tape itu kayaknya asli gitu. Makanya kalau tape uli nggak lengket itu aneh gitu. Tape uli itu pasti lengket gitu. Oke, yang lengketnya kayak tape uli yang saya hanya ngatak aja ya. Nah, gitu. Tape uli yang rasanya nendang, lengket, dan tape uli yang rasanya nendang. Kalau kalau soft shell, saya akan mainkan kayak gini. Kalau soft shell ya, kebetulan ini kan hard shell. Tape uli yang rasanya nendang, lengket, eh, um, yang bikin temennya lengket, yang bikin teman-teman pada lengket, yang bikin teman pada lengket itu maksudnya tambah seneng gitu, maksudnya gitu. Ini kalau soft shell, karena ini yang kalau teman itu kan, kalau teman senang itu kan soft shell ya. Tapi kalau kita hanya mengatakan tapi uli rasanya nendang, nah itu masih hard shell. Makanya yang ini nggak saya santumkan aja. Cuman kamu tambahkan yang lain nanti. Tape uli yang rasanya nendang. Yang nendang itu kan kaki, ya kan? Nah, makanya tape uli yang rasanya nendang. Teman uli
temennya ngopi. Tapi Uli temennya ngopi. Makin tapi Uli temennya ngopi makin rasanya makin. Oke, seperti ini misalnya. Kalau kamu mau bikin beberapa alternatif, silahkan aja copy lagi di sini nanti, misalnya gitu ya. Tidak menutup kemungkinan, 1, 2, 3, terus itu. Kamu kejar aja, nanti tinggal pilih salah satu yang mana. Tapi yang dipilih salah satu aja nantinya ya. Menurut kamu yang paling cocok aja, jangan semuanya kamu cantumkan. Ini kan saya memancing ide itu kayak begini nih. 1, 2, 3, terus gitu. Dicari aja. Oke. Jadi yang pertama saya sampaikan ke kalian bahwa di bagian strategi iklan ini, di bagian strategi iklan, itu dibuat informasi langsung, ya kan? Kemudian dari sini dibuatkan di sini menjadi tidak langsung. Oke. Nah, persoalannya nanti kamu itu menggunakan gaya-gaya apa di sini? Apakah menggunakan potongan kehidupan? Misalnya kalau potongan kehidupan pakai yang ini misalnya. Ini kan ngobrolin dengan teman yang ngopi, berarti ada kita ngobrol sama teman misalnya. Terserah temennya siapa ya kan? Tamu barangkali atau teman lama berjumpa kembali ngopi. Ya harus ada temen yang ngopi. Ya tape uli karena kita orang Jakarta gitu ceritanya. Berarti ada slice of life-nya, ada potongan kehidupan ketika bertemu teman. Berarti ini cocok teman yang ngopi judulnya gitu. Dicocokkan di sini juga teman yang ngopi. Kira-kira gitu. Ini saya merah-merahin aja ya korelasinya ya. Nanti kamu yang melihatnya yang dimerah-merahin aja. Oke, berarti kita menggunakan potongan kehidupan. Gitu. Yang ini enggak. Kalau yang digunakan perbandingan gimana kira-kira gitu ya. Oke, kita coba ya. Yang digunakan itu misalnya perbandingan. Maka kalimatnya yang di sini beda lagi. Mana lagi tape uli yang paling lengket dan bikin temen lengket. Misalnya gitu. Tapi uli mana yang bikin teman kita makin lengket? Berarti ini masih seputar teman ngopi, cuman membanding-bandingkan. Kan ada kata-kata tapi uli mana lagi, misalnya gitu kan. Nah, kalau kepribadian gimana? Kalau kepribadian kita ngomongin perumpamaan kepribadian itu kan misalnya suasana karakter-karakter tertentu, misalnya keramahan, apalagi ya kepribadian itu pengalaman pribadi, maksud saya pengalaman pribadi itu misalnya kayak masak adegan lagi masak, berarti demonstrasi bisa juga demonstrasi ya, demonstrasi, saya ganti dengan demonstrasi saja, demonstrasi. Jadi kita demonstrasi itu macam-macam, demonstrasi ketika menggambarkan tape uli yang benar-benar otentik itu seperti apa, misalnya gitu. Atau kalau kamu kesulitan ya sudah,
Kalau nggak perbandingan, ya potongan kehidupan dah gitu aja. Itu yang paling gampang. Kalau kamu tidak mampu memahami demonstrasi seperti apa dan yang lain-lain kan susah ya. Ya udah untuk pembelajaran kamu pilih potongan kehidupan atau perbandingan saja. Itu yang saran saya seperti itu. Tapi kalau kamu akan menggunakan yang lain tidak dilarang, itu nantinya saja. Itu gaya daya tarik yang akan kamu gunakan nanti menggunakan seperti apa. Pada saat kamu memilih visualisasi, memilih gambarnya seperti apa, itu tuh ke daya tarik ini. Apakah dengan menggunakan humor? Ya silahkan aja kalau mau menggunakan humor. Menggunakan humor. Boleh. Humor. Boleh nggak menggunakan yang apa namanya ketakutan, rasa takut kan bisa juga, kan daya tarik rasa takut kan ada tadi yang saya sebutkan bahwa daya tarik itu ada daya tarik rasa takut. Oke ya, sebentar. Nah ini testimoni itu termasuk daya tarik juga testimoni. Mudah-mudahan testimoni tahu ya, testimoni itu kan kesaksian ya. Misalnya, oh ya, Tape Uli ini benar-benar, tapi itu kan masa iya sekelas Tape Uli diwawancarai wartawan kan nggak mungkin kali ya. Berarti testimoni nggak cocok, maksudnya gitu. Demonstrasi juga gitu. Apakah kamu pengen mencantumkan seseorang yang sedang, oh iya bisa demonstrasi misalnya pada saat masak tape uli itu menggunakan bahan bakar dari kayu. Berbeda kalau bahan bakarnya itu dari kompor gas misalnya, agak bau. Apalagi pakai minyak tanah dulu ya. Nah ini pengalaman dulu yang masih memasak pakai minyak tanah dulu, kadang-kadang masakan itu bau minyak tanah gitu. Tapi kalau gas mulai berkurang ya, tidak bau gas. Berbeda kalau menggunakan kayu bakar. Jadi otentiknya itu dengan menggunakan kayu bakar itu. Jadi demonstrasi. Jadi oh saya punya gambarnya. Barangkali nanti bisa digunakan untuk rujukan ya. Sebentar, mudah-mudahan sih walah ini dia di sini. Nah ini dia. Ini kita carikan ya. Yang pakai kayu bakar. Nah ini dia. Nih. Jadi firewood biryani artinya dia memasak menu masakan apa ya, Arabik ya, apa sih namanya, dari Arab ya, nasi birian namanya, nasi biryani. Firewood itu kan memanaskan pakai kayu bakar gitu. Nah tampilannya kayak gini. Jadi ini menyebutkan firewood itu adalah mendemonstrasikan kalau memasaknya itu pakai kayu bakar jadinya seperti ini. Tentu rasanya beda kalau pakai kompor. Gitu. Demonstrasi berarti bisa ya. Nah, tinggal nanti bunyi-bunyiannya, pesannya ketika ini menjadi tidak langsung seperti apa gitu. Oke, jadi demonstrasi bisa, humor juga boleh, silakan aja mana yang dipilih. Silakan saja. Oke, jadi seperti itu yang saya sampaikan. Kamu tinggal memilih. Ini saya kirim aja ke kalian ya supaya apa ya? Kalau tugasnya kayaknya sudah saya kirimkan. Ini juga sudah saya kirimkan, tapi nggak apa-apa, double aja ya. Saya dobelin kiriman kedua gitu ya.
Contoh 2, tugas 2. Oke. Oke, ini saya kirim aja ke kalian. Ini PNJ B2. Oke. Nah, ini contohnya sudah saya berikan. Tinggal kalian mengerjakan dan minggu depan saya harapkan sudah mulai selesai. Ya. Ada pertanyaan dari kalian? Ayo. Pak mau bertanya? Iya. Tugas saya itu dikirim lewat email ya Pak? Iya. Dikirim lewat email aja. Kalau bisa dikelompokkan juga nggak apa-apa. Tapi daripada ketergantungan ya, masing-masing meng-email aja deh. Nggak apa-apa. Di email aja masing-masing. Jadi mulai 1 minggu ke depan itu, kalau udah jadi kirim gitu aja. Biar saya juga bisa melacak dengan baik. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, saya rasa cukup jelas dan contoh sudah saya berikan. Ini pembahasan kedua dari pembuatan, sekali lagi secara kelompok, kalian itu membuat brief yang arahnya ke soft sell, yang emosional, kelompok ya. Sementara tugas individunya itu, kamu membahas dari sisi hard sell-nya. Kalau hard sell-nya, dari kalimat-kalimat informasi yang pesannya itu langsung dibuat tidak langsung menjadi seperti apa gitu. Tapi tetap mengacu kepada USP-nya seperti apa, kemudian positioning seperti apa, itu diurutkan. Jangan sampai nanti antara USP, positioning itu nggak nyambung. Jadi memang harus kamu buat nyambung. Terutama tujuannya. Kalau tujuannya tadi kan emang informatif gitu kan. Kalau yang tugas masing-masing itu yang arahnya ke hard sell, tinggal nanti strateginya kamu pilih, strateginya pakai apa, kemudian daya tariknya pakai apa, kemudian eksekusinya kalimatnya seperti apa. Eksekusinya itu dibuat kalimat yang tidak langsung. Seperti apa tidak langsungnya itu. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kita berproses. Dan akhirnya kita ketemu gitu. Saya mengharapkan minggu depan itu sudah ketemu dengan masing-masing, nanti dibawa ke kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok tadi ada kelompoknya Tape Uli untuk kelas B, ada 5 masukan. Berarti 5 masukan itu kita pilih salah satu. Yang mana? Nanti kita buat brainstorming ya. Saya sih pengennya minggu depan itu kita ketemuan kalau bisa sih. Tapi saya coba dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Oh iya, saya belum absen ya. Sebentar, saya absen dulu.
Takutnya kalau ada yang bolong-bolong, sementara kamu juga sudah hadir, kan sayang kalau nggak absen. Nadila hadir? Halo Nadila? Oke, Muhammad Sukri hadir? Pak Nadila hadir, Pak. Oke, Muhammad Sukri? Tidak hadir. Aldiva? Tidak hadir. Yasmin? Hadir, Pak. Oke. Andrea? Halo Andrea? Alia? Hadir, Pak. Maulana? Halo Mola? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fairuz? Halo Fairuz? Di sini tidak ada. Itu Pak, Iya, ada Pak itu di chat. bagaimana? Ada dia di kolom kolom Oh, ya. komentarnya. Oke. Fat hadir? Hadir, Pak. Salsabila? Selesai izin, Pak. Sakit. Baik. Rifan?